Semua tawa membeku. Tak ada yang bersuara. Bahkan suara musik latar dari speaker kafe terasa redup oleh ketegangan yang baru saja lahir di tengah ruangan. "Apa kamu pikir kamu siapa? Sampai berani menyentuh hijab orang lain?" Suara Rania akhirnya terdengar. Tenang, tapi mengandung kemarahan yang menekan. Nadia terdiam, tidak menyangka bahwa perempuan yang sedari tadi diam itu akhirnya bicara. Dan suaranya bukan suara orang lemah. "Jangan pernah," lanjut Rania, "sekalipun menyentuh sesuatu yang bukan milikmu, apalagi hijab seseorang." Suasana di ruangan berubah total. Tak ada lagi yang tertawa. Beberapa mulai gelisah. Wajah-wajah yang tadi penuh cibir kini mulai terlihat canggung. Nadia mencoba tertawa kecil. Maaf ya, bercanda doang kok. Gak usah baper gitulah." Tapi nada suaranya mulai goyah. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda pada perempuan berhijab sederhana itu. Sesuatu yang dari tadi mereka abaikan. Sesuatu yang tidak bisa mereka nilai dari pakaian atau penampilan luar semata. Rania menatap seluruh ruangan. Ia tahu, inilah saatnya. Tapi belum semuanya. Masih ada yang harus dibuka. Masih ada yang harus mereka lihat sendiri. Dengan langkah pelan, ia berjalan meninggalkan kerumunan itu, menuju meja kasir. Semua mata mengikuti langkahnya, bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia? Dan di balik meja, seorang manajer dengan wajah tegang segera berdiri. "Bu Rania, saya..." Tapi sebelum dia melanjutkan, Rania mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam. "Belum. Biar semuanya melihat dengan mata kepala sendiri. Kebenaran itu masih harus ditahan. Sebentar lagi." Semua mata mengikuti langkah Rania yang perlahan menuju meja kasir. Suasana di dalam kafe berubah drastis. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi bisik-bisik penuh ejekan. Hanya keheningan yang tegang dan tatapan penuh kebingungan. Beberapa mulai bertanya dalam hati, siapa perempuan itu sebenarnya? Kenapa manajer kafe tiba-tiba berdiri tegak seperti sedang menyambut tamu kehormatan? Manajer kafe, seorang pria muda berseragam rapi, terlihat panik. Wajahnya tegang, seperti seseorang yang hampir melakukan kesalahan fatal. Tapi sebelum dia sempat bicara lebih jauh, Rania hanya menoleh dengan pandangan tenang dan memberi isyarat kecil, sekali lagi meminta diam. Semuanya belum selesai. Kebenaran belum waktunya muncul. Biar semuanya jatuh pada waktunya, seperti balon yang meledak di titik tertingginya. Rania berbalik. Kali ini dia berdiri tepat di tengah ruangan, menghadap langsung ke arah teman-temannya yang masih duduk terpaku di meja besar. Nadia mencoba memasang senyum canggung, tapi wajahnya mulai memucat. Riko yang sedari tadi paling vokal, kini hanya menunduk, pura-pura main ponsel. Mereka semua merasa ada sesuatu yang sangat salah, tapi belum tahu apa. "Kalian semua datang ke tempat ini dengan bangga," kata Rania perlahan. Suaranya tenang, tapi setiap katanya seperti palu yang memukul telinga mereka. Bicara soal masa lalu, tentang kesuksesan, tentang siapa yang sekarang lebih hebat. Tapi, kalian lupa satu hal paling dasar yang seharusnya tidak pernah kalian buang, rasa hormat. Beberapa dari mereka mulai saling pandang. Nadia terlihat mulai gelisah, menyandarkan tubuhnya ke belakang dan melipat tangan, berusaha menjaga gengsi. Tapi tatapannya goyah. "Dari tadi kalian menilai seseorang hanya dari pakaian, dari sepatu, dari hijab. Kalian hina, kalian lecehkan, kalian tertawakan, tanpa tahu apa-apa," lanjut Rania. Suaranya mulai naik sedikit, tapi tetap terkendali. Ada getar emosi yang terdengar jelas. Salah satu pria di ujung meja mencoba bicara. Kami minta maaf, ya. Kami gak tahu." "Tepat sekali," potong Rania tajam. "Kalian tidak tahu. Dan karena kalian tidak tahu, kalian merasa bebas untuk merendahkan." Ia mendekat beberapa langkah, berdiri di sisi meja. "Hari ini, aku datang bukan untuk mengingat masa lalu. Tapi kalian, baru saja membuktikan bahwa kalian tidak pernah berubah." Suasana benar-benar membeku. Beberapa yang lain mulai menunduk. Satu dua terlihat jelas menyesal. Tapi Rania belum selesai. Ia mengangkat tangannya pelan, lalu menoleh ke arah manajer kafe yang masih berdiri di dekat meja kasir. "Sekarang," ucapnya pelan. Manajer itu melangkah cepat ke tengah ruangan, lalu menunduk hormat. "Maafkan kami, Ibu Rania. Sesuai instruksi Ibu,
Seluruh staf tidak menyapa atau memperlakukan ibu sebagai pemilik tempat ini sejak awal. Tapi, kami tidak bisa diam lebih lama. Ia lalu menoleh ke tamu reuni yang masih duduk membeku. Ibu inilah pemilik dari tempat ini. Dialah pemilik kafe ini. Seketika, ruangan yang tadi penuh tawa berubah menjadi kuburan sunyi. Nadia ternganga. Riko terdiam. Vina menutup mulut dengan tangan. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Hanya wajah-wajah malu, wajah-wajah kalah, wajah-wajah yang baru saja dihantam kenyataan paling pahit, bahwa perempuan yang mereka hina habis-habisan adalah pemilik tempat yang sedang mereka duduki. Dan Rania hanya berdiri di sana, tak perlu lagi mengatakan apa-apa. Diamnya jauh lebih menyakitkan daripada semua kata. Suasana kafe berubah mencekam. Wajah-wajah yang tadinya ceria dan penuh cemooh kini pucat seperti kertas.